Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Apertasari, NIM 502024061. Di sini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam kasus izin usaha pertambangan batubara di Lahat. Selamat menonton! Baik, selanjutnya saya akan memulai pembahasan dari bab 1, yaitu pendahuluan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pertambangan mineral dan batubara ialah sektor vital pembangunan ekonomi di Indonesia. Di Kabupaten Lahat, kegiatan tambang batubara berpotensi besar tapi rentan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan penyelenggaraan lingkungan. Lemahnya tata kelola perizinan dan pengawasan membuka peluang korupsi. Contoh nyata, kasus dugaan izin usaha pertambangan batubara di Lahat mendapatkan kerugian negara sebesar kurang lebih 550 miliar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini memiliki dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana kronologi pokok tindak pidana korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan batubara di Kabupaten Lahat menurut temuan penyidik atau BPK. Kedua, peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar dalam penerbitan izin usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan dalam perkara ini. Hukum pertambangan, perlindungan lingkungan, peraturan perizinan. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kronologi serta temuan utama penyidikan atau audit terkait kasus izin usaha pertambangan di Lahat, serta mengidentifikasi norma hukum yang dilanggar dan memetakan unsur tindak pidana korupsi yang dikenakan. Selanjutnya, saya akan masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Pada bab ini, saya akan menjelaskan kronologi kasus dan fakta hukum. Kasus ini terkait dugaan korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan batubara di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kerugian negara sebesar 555 miliar rupiah ditemukan oleh BPK dan diperkuat penyidik Kejati Sumsel. Masalah utama: penerbitan izin tidak sesuai prosedur tanpa rekomendasi teknis tadi kelayakan dan AMDAL yang sah. Diduga terjadi manipulasi data, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan wewenang. Izin yang diterbitkan digunakan perusahaan untuk eksplorasi atau eksploitasi batubara, menimbulkan kerugian pajak, royalti, dan kerusakan lingkungan. Kasus ini menunjukkan penyalahgunaan sistem perizinan untuk kepentingan pribadi atau korporasi serta menimbulkan kerugian finansial, ekologis, dan sosial. B. Kerangka normatif, regulasi pertambangan dan lingkungan. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, Undang-Undang Minerba. Kegiatan menjadi dasar hukum utama pertambangan. Mengatur pemberian izin usaha pertambangan, kewajiban pemegang izin termasuk syarat teknis, finansial, dan lingkungan, mekanisme pengawasan, pemerintahan. Pelanggaran terhadap syarat lingkungan atau teknis berarti pelanggaran hukum pertambangan. Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap tambang wajib memiliki AMDAL atau UKL, UPL, serta syarat izin lingkungan. Tanpa izin lingkungan, kegiatan tambang ilegal secara administratif dan pidana dapat dikenai sanksi pidana lingkungan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menegaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Melanggar penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin. Pejabat publik yang melanggar dapat dikenai sanksi administrasi atau pidana. Keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 2 dan 3, setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara adalah tindak pidana korupsi. Dalam kasus Lahat, kerugian sebesar 555 miliar menjadi bukti adanya kasus korupsi.
Berdasarkan analisis kasus pertambangan ilegal di Lahat, menunjukkan pelanggaran multidimensi, yaitu hukum pertambangan, izinnya tidak sah, hukum lingkungan, tanpa AMDAL atau izin lingkungan, hukum administrasi negara pemerintahan, penyalahgunaan wewenang, hukum pidana korupsi, kerugian negara, serta ini membuktikan bahwa korupsi di sektor pertambangan bersifat kompleks dan tidak bisa dilihat hanya dari satu hukum saja. Kemudian, saya akan melanjutkan ke bab 3, yaitu penutup. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta beberapa saran yang dapat dijadikan masukan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Kesimpulan, kasus korupsi izin usaha pertambangan batubara Lahat menimbulkan kerugian negara sebesar 555 miliar serta dampak serius bagi lingkungan dan masyarakat. Unsur tindak pidana korupsi terpenuhi karena adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian negara terbukti hasil audit BPK serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat kerangka hukum sudah memadai Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Lingkungan, dan Undang-Undang Tipikor. Namun, implementasi dan pengawasan lemah. Kasus ini mencerminkan lemahnya tata kelola perizinan yang membuka ruang korupsi dan berdampak ekonomi, sosial, serta ekologis. Saran, reformasi tata kelolaan perizinan dengan sistem digital yang transparan dan terintegrasi, penegak hukum tegas bagi pelaku korupsi, termasuk perampasan aset dan pemulihan lingkungan. Audit BPK perlu mencakup aspek lingkungan, bukan hanya kerugian keuangan negara. Perkuat peran masyarakat, media, dan akademis dalam pengawasan partisipatif perusahaan. Pemegang izin usaha pertambangan wajib patuh pada pajak, royalti, dan pemulihan lingkungan. Korporasi korupsi dikenai sanksi tegas, pencabutan izin atau pembubaran badan hukum. Baik, karena tadi presentasi kita dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tetapi masalah hati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.